Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita berjumpa kembali dalam alur cerita film bergenre horor dan misteri yang berjudul Jeepers and Creepers. Film yang berkisah tentang perjalanan kakak beradik yang ingin menghabiskan liburan musim panas di rumah orang tua mereka. Secara tak sengaja bertemu dengan makhluk misterius yang menyimpan rahasia mengerikan di sebuah gua bawah tanah. Rasa ingin tahu Derry terhadap makhluk tersebut membawa petaka bagi dirinya sendiri ketika sang makhluk justru berbalik ingin memburunya. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut ringkas filmnya. Awal film menampilkan kakak beradik yang bernama Derry dan Tris yang sedang menikmati liburan musim panas kampus mereka dengan mengunjungi rumah orang tua keduanya. Derry awalnya ragu kalau Tris akan bergabung dengannya dan mengira akan menghabiskan waktu liburan bersama pacarnya. Namun karena hubungan Tris dan sang pacar sedang bermasalah, maka Tris berpikir kalau tak ada salahnya menghabiskan waktu liburan bersama dengan saudara dan keluarganya. Mengingat keduanya memiliki kesibukan sendiri pada perkuliahan sehingga mereka jarang berkomunikasi atau sekedar ngumpul bersama. Ketenangan mereka tiba-tiba terusik dengan suara bising klakson dari mobil di belakangnya. Walau Derry telah memberi jalan, namun mobil misterius tersebut dengan sengaja terus membunyikan klakson dan membuat manuver yang membahayakan. Setelah beberapa saat, akhirnya mobil yang tak menampilkan pengemudinya itu mendahului keduanya. Dan hal ini membuat Derry dan Tris sempat kesal, terutama Tris yang sempat melontarkan kata-kata mutiara pada pengemudi tadi. Setelah kejadian tadi, Tris tiba-tiba teringat akan cerita yang melegenda tentang hilangnya sepasang muda-mudi bernama Kenny dan Darla yang hilang secara misterius 20 tahun lalu, di mana tubuh mereka tak pernah ditemukan, yang kejadiannya persis di jalan raya yang mereka lalui sekarang. Namun Derry menanggapi santai cerita Tris dan menganggap itu hanya sekedar legenda masa lalu. Keduanya sempat berhenti sejenak untuk buang air kecil dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan sambil asyik bercerita mengenai ibu mereka. Sampai suatu ketika Derry memperlambat mobilnya dan keduanya dengan seksama memperhatikan mobil tadi yang berhenti. Dan pengemudinya membuang sesuatu yang terbungkus kain putih dengan bercak merah ke dalam pipa. Tris yang curiga langsung meraih HP Derry untuk menelepon polisi. Sedangkan mobil misterius tersebut langsung tancap gas mengejar keduanya. Situasi semakin tegang ketika HP tak berfungsi, ditambah Derry yang panik dengan kecepatan mobil tersebut yang entah bagaimana tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Mendadak mobil misterius berhasil mendekat dan langsung menabrak mobil mereka yang membuat Derry panik dan berusaha menghindar, namun hasilnya sia-sia. Karena mobilnya terus ditabrak sehingga Derry tak ada pilihan lain selain membawa mobilnya keluar jalan dan menepi di tempat aman. Keduanya sempat syok dengan kejadian barusan dan berusaha menenangkan diri. Tris yang segera ingin tiba di rumah orang tua mereka dikagetkan dengan ide Derry yang penasaran dan ingin kembali ke tempat tadi untuk mengecek benda apa yang dibuang oleh pengemudi misterius tadi. Tris tentu saja menolak ide Derry tersebut dan menyarankan agar mereka sebaiknya menghubungi polisi. Namun Derry yang bersikeras berhasil melunakkan hati Tris. Namun dengan satu syarat bahwa mereka hanya melihat situasi di sana. Dengan perlahan keduanya menyusuri area yang disinggahi pengemudi misterius tadi. Area tersebut dipenuhi pepohonan dan semak belukar, dan pada akhirnya menuntun mereka pada sebuah bangunan bekas gereja. Keduanya diselimuti rasa gugup sambil menatapi pipa misterius yang menjadi tempat pembuangan benda mencurigakan. Tris yang merasa merinding mengajak Derry segera pergi. Namun tiba-tiba Derry mendengar suara aneh yang berasal dari dalam pipa tersebut. Jiwa detektif Derry yang muncul membuatnya penasaran dan ingin menyelidiki lebih dalam sumber suara tadi. Tris yang sudah memperingatkan Derry tak bisa berbuat apa-apa selain membantu Derry dengan memegang kakinya. Tiba-tiba pegangan Tris terlepas karena kaget dengan kemunculan tikus. Hal ini membuat Derry meluncur bebas dan jatuh pada dasar lubang itu. Tris yang terus memanggil nama Derry akhirnya membuat Derry siuman dan mendapati dirinya telah berada di suatu ruangan yang gelap. Samar-samar dia melihat suatu benda misterius yang terbungkus kain seperti jasad manusia. Walau gugup, Derry perlahan mendekat dan mencoba memeriksa benda itu dengan kakinya. Benda itu tiba-tiba bergerak yang sontak membuat Derry kaget. Setelah dibuka, ternyata isinya seorang pria dengan wajah pucat sambil memegangi perutnya yang memperlihatkan luka jahitan. Pria itu berusaha memberitahu sesuatu
sesuatu pada Derry yang masih syok dengan pemandangan di depan matanya. Namun sayang, sebelum sempat mengucapkan sesuatu, pria tadi akhirnya pergi untuk selamanya karena kondisinya yang melemah. Derry yang masih syok dengan peristiwa yang baru dialaminya sadar kalau ini merupakan perbuatan pengemudi misterius tadi. Kemudian dia meminta Tris segera mencari pertolongan pada kendaraan yang lewat sambil dirinya mencoba mencari korban lainnya yang bisa dia selamatkan. Tris yang sebenarnya enggan akhirnya menuruti permintaan Derry yang nampak sangat serius dengan perkataannya. Berbekal senter yang dibawanya, Derry masuk lebih dalam pada ruangan itu dan menemukan tumpukan tubuh korban lainnya dan sejumlah peralatan kerja dan beberapa botol berisi cairan misterius. Ketika mengikat tali sepatunya, setetes cairan jatuh dari atas ruangan yang membuat Derry refleks mengarahkan cahaya senternya ke atas dan menemukan pemandangan mengerikan, di mana terdapat ratusan tubuh korban penculikan menghiasi seluruh langit-langit ruangan itu. Yang membuat Derry lebih kaget adalah dia menemukan tubuh pasangan Kenny dan Darla yang menghilang 20 tahun lalu dengan kondisi telah diawetkan dan masih menggunakan cincin. Sementara Tris sedang menunggu kendaraan yang lewat untuk meminta pertolongan, dikagetkan dengan kemunculan adiknya yang masih syok dengan apa yang dia temukan. Keduanya segera bergegas meninggalkan tempat itu, sedangkan Derry masih dalam keadaan syok dan hanya bisa terdiam setelah mengalami peristiwa yang baru pertama kali dia alami seumur hidupnya. Tris sempat kebingungan dengan perubahan sikap Derry yang terlihat muram dan tak bercerita apapun tentang apa yang dia temukan. Kemudian mereka berhenti sejenak di sebuah restoran sambil memberi waktu bagi Derry menenangkan diri. Namun alangkah terkejutnya mereka melihat truk misterius itu kembali melintas ke arah gereja tua tadi. Derry yang sempat merasa takut kalau si pengemudi misterius mengetahui aksinya ditenangkan Tris dengan meminjam telepon restoran untuk menelepon polisi. Telepon yang akan mereka gunakan justru berdering, yang langsung diambil alih oleh Derry. Ternyata penelepon misterius adalah seorang wanita yang entah bagaimana caranya dapat mengetahui ruang bawah tanah persis yang Derry temukan. Dia menjelaskan itu adalah perbuatan makhluk jelmaan iblis yang mengincar siapa saja demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, termasuk aroma tubuh atau rasa takut dari korbannya. Kemudian dia memperdengarkan lagu berjudul Jeepers Creepers sebagai peringatan agar mereka segera lari karena itu adalah tanda hal buruk yang akan terjadi. Derry yang merasa dipermainkan segera menjadi marah dan langsung menutup telepon. Tertekan dengan situasi yang dihadapinya, Derry mencoba menenangkan diri bersama saudarinya. Dan beruntung beban di hatinya berkurang ketika polisi datang dan Derry segera menceritakan semua yang dialaminya. Namun sayangnya tanggapan polisi yang kurang serius membuat Derry sempat emosi karena dirinya dianggap hanya mengada-ngada. Terlebih cerita Derry tentang penemuan tubuh korban Kenny dan Darla yang telah menghilang 20 tahun lalu semakin membuat sang polisi menjadi skeptis. Tiba-tiba keduanya berlari keluar setelah sang pelayan memberitahu kalau ada seseorang yang mengobrak-abrik isi mobil mereka, termasuk mengendus semua pakaian milik Derry yang telah berceceran di luar mobil. Entah apa maksud sang pelaku, namun yang pasti dia meninggalkan sidik jarinya di mobil sehingga memudahkan polisi melacak identitasnya. Singkat cerita, Tris dan Derry bersama kedua petugas segera menuju kantor polisi untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Derry yang sempat menghidupkan radio dikejutkan dengan lagu Jeepers Creepers dan teringat perkataan wanita di telepon kalau itu merupakan pertanda buruk. Dan benar saja, si makhluk misterius tiba-tiba muncul di atas mobil polisi dan langsung menghabisi kedua polisi itu tanpa belas kasihan. Dan bahkan melempar bagian tubuh si polisi ke arah mobil Derry yang membuatnya segera berhenti. Yang anehnya, Derry menemukan bercak cairan merah pada kap mobilnya, sehingga membuat Tris yang penasaran mencoba mendekati mobil tersebut, walau telah diperingatkan Derry agar mereka segera pergi. Wajah Tris mendadak berubah menjadi ketakutan setelah makhluk misterius tadi keluar dari dalam mobil polisi dan melangkah menuju benda yang dia lempar tadi ke arah mobil Derry. Keduanya menyaksikan makhluk itu mengkonsumsi bagian tubuh si polisi yang sontak membuat mereka kaget dan segera bergegas pergi dari tempat itu. Rasa panik langsung melanda diri keduanya setelah menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan menepi ke sebuah rumah dengan maksud meminjam telepon untuk menghubungi kantor polisi.
Kedatangan mereka disambut orang-orangan sawah dan sang pemilik rumah yang merupakan wanita lanjut usia, di mana awalnya dia tak mau memberi bantuan kepada Tris dan Derry. Beruntung Tris berhasil meyakinkan sang pemilik dan mereka diizinkan masuk menggunakan teleponnya. Entah kenapa mendadak angin malam berhenti berhembus dan sekelebat bayangan melintas. Dan tiba-tiba nampak sosok berdiri di depan orang-orangan sawah. Tiba-tiba sang pemilik rumah keluar sambil membawa senjatanya. Dia yakin sosok yang masuk tanpa izin itu memiliki niat jahat sehingga tanpa ragu dia langsung menembaknya. Sosok itu terbang menghindar dan bersembunyi di dalam rumah. Walau telah dicegah Derry dan Tris, si nenek tetap bersikeras ingin masuk mengejar sosok misterius tadi. Disaksikan keduanya, si nenek yang tak berdaya akhirnya menemui ajalnya di tangan makhluk misterius yang menampakkan wajahnya dan dikenal dengan sebutan The Creeper. Derry dan Tris yang kaget melihatnya spontan melarikan diri dengan memacu mobil mereka sejauh mungkin. Tak sampai di situ, si monster justru berdiri menghadang jalan mereka seolah ingin menantang keduanya. Tris yang terpancing segera tancap gas memacu mobilnya untuk menabrak si monster. Walau berkali-kali dia mencoba, namun nampaknya si monster terlalu gesit untuk ditabrak. Sampai pada akhirnya, The Creeper yang lengah dikejutkan dengan serangan Tris yang berhasil menabrak dirinya dan membuat tubuhnya terhempas dan jatuh terguling dengan kondisi tak berdaya di tengah jalan. Derry dan Tris berhenti sejenak seolah tak percaya kalau mereka berhasil melumpuhkan si monster. Walau makhluk itu mengalami luka berat di sekujur tubuhnya yang membuatnya hampir tak dapat bangun kembali. Ketika semua sepak terjang si monster nampak telah berakhir, tiba-tiba dia mencoba mengepakkan sayapnya seolah ingin menunjukkan kalau dirinya masih hidup. Tris yang melihat hal itu tanpa ragu segera tancap gas kemudian kembali menggilas tubuh The Creeper dan membiarkannya tergeletak di jalan. Tak lama kemudian setelah tiba di kantor polisi, Tris segera menghubungi ibu mereka. Sementara Derry hanya tertegun memandangi informasi orang hilang dan membayangkan nasib para korban yang mungkin berakhir di gua bawah tanah yang dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri mereka di mana dia bernama Giselle yang tak lain adalah wanita yang sebelumnya menelepon keduanya ketika berada di restoran. Walau sempat dihalangi petugas agar tidak mengganggu Derry dan Tris dengan berbagai ceritanya, namun Giselle yang dikenal sebagai paranormal di area tersebut bersikeras ingin menyampaikan penglihatannya yang dia lihat kepada Derry dan Tris. Rupanya Giselle telah mendapat mimpi dan penglihatan mengenai ruang bawah tanah yang berisi korban The Creeper yang Derry temukan, serta memberitahu kepada mereka kalau The Creeper merupakan makhluk jelmaan iblis yang muncul pada hari ke-23 pada musim semi untuk mencari korban yang dia inginkan. Di mana The Creeper memilih korban yang dia mau dengan mengetahui rasa takut dalam diri korbannya, serta setiap organ tubuh korban yang ia konsumsi akan berubah menjadi bagian dari tubuhnya. Tris segera menarik Derry agar mereka menjauh dari Giselle karena dia menganggap semua cerita Giselle hanya hayalan dan tak ingin Derry menjadi tertekan dan panik karenanya. Tanpa mereka sadari dengan kondisinya yang luka parah, The Creeper sedang berjalan sempoyongan menuju kantor polisi. Hal ini ditandai dengan padamnya aliran listrik untuk memuluskan rencana si monster untuk memburu Derry dan Tris. Sementara seorang petugas melakukan pengecekan tahanan untuk mengetahui kondisi mereka. Secara tak sengaja dia menemukan sebuah sel yang mencurigakan. Nampak The Creeper sedang asik mengkonsumsi seorang tahanan untuk menggantikan organ tubuhnya yang telah rusak. Si petugas perlahan mendekati The Creeper yang sadar akan kehadirannya. Dia terkejut melihat wujud si monster yang menyeramkan lalu dengan sigap mengeluarkan senjatanya. Kemudian tanpa ragu memuntahkan timah panas ke arah monster itu. Sontak suara tembakan tersebut membuat suasana menjadi panik. Terlebih mereka mendapat informasi kalau telah jatuh korban dari pihak tahanan. Kemudian petugas mengarahkan keduanya untuk segera bersembunyi di ruangan yang aman bersama Giselle demi keamanan mereka. Sementara itu, pihak kepolisian mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penangkapan dengan membentuk formasi siaga dengan memblokade akses keluar agar The Creeper tak dapat lolos. Kemudian, sang komandan meminta anggotanya untuk memastikan area tangga yang merupakan akses masuk menuju ruang tahanan apakah aman untuk dilalui. Sebelum memberi informasi balik, tanpa sadar si petugas telah menjadi korban The Creeper yang secepat kilat mengambil organ tubuhnya dan kemudian menghilang. Yang direspon dengan
dengan tembakan beruntun oleh pasukan yang bersiaga. Bunyi tembakan tersebut mengejutkan Tris dan Derry yang mencoba kabur melalui pintu belakang. Yang sayangnya pintu tersebut terkunci otomatis karena padamnya aliran listrik. Dalam situasi panik tersebut, tiba-tiba The Creeper muncul dari balik tembok yang membuat Tris dan Derry segera lari meninggalkan Giselle sendirian. The Creeper yang perlahan mendekati Giselle yang ketakutan namun melepaskannya karena Giselle bukanlah korban yang dia incar. Walau Derry dan Tris telah bersembunyi di tempat yang aman, namun keberadaan mereka dapat diketahui The Creeper yang langsung menerobos dinding pembatas dan menyergap mereka berdua. Kemudian dia mengendus tubuh keduanya dan akhirnya The Creeper memilih Derry yang akan dia culik. Beruntung pasukan polisi muncul dan mengepung pergerakan si monster. Sementara Derry terlihat pasrah di dalam cengkraman The Creeper. Tris menjadi panik melihat pemandangan mengerikan di depannya itu karena dia sadar si monster dapat berbuat nekat pada saudaranya. Tris bahkan menawarkan dirinya sebagai pengganti Derry untuk diculik. Namun si monster tak peduli dengan tawaran itu. Karena Tris terus memaksa, akhirnya The Creeper kabur dengan menerobos jendela. Tris mencoba mengejar keluar ruangan namun semuanya sudah terlambat karena si monster terbang tinggi dan menghilang di kegelapan malam. Pagi harinya Tris hanya bisa diam dan terduduk pasrah sambil didatangi Giselle yang memberitahu kedatangan orang tuanya yang datang menjemput. Tris yang melangkah keluar mendadak memperhatikan seekor burung gagak yang terbang melintas di atasnya. Hal ini membuat dirinya kembali teringat peristiwa semalam ketika Derry dibawa terbang. Dan benar saja si burung gagak tadi hinggap di sebuah bangunan bekas pabrik terbengkalai yang merupakan lokasi baru bagi The Creeper karena lokasi lamanya sengaja dia bakar untuk menghilangkan jejak. Salah satu korban yang dia simpan di sana adalah tubuh Derry yang ironisnya bernasib sama dengan para korban sebelumnya, yaitu menjadi koleksi seni mengerikan milik The Creeper. Dan film pun selesai. Demikian petualangan Tris dan Derry di mana Derry pada akhirnya harus membayar mahal rasa ingin tahunya. Semoga kalian terhibur dan dapat kembali menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.